Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia Universitas Cyber Asia, Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Arnita Sedilia Fani dari kelas MJ 417. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terkait tugas perekonomian Indonesia. Izin share screen, Bapak. Baik, untuk bahan paparan kali ini berjudul Analisis Utang Negara dan Pembangunan Infrastruktur, Risiko dan Peluang dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, dan juga Bank Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi PDB pada tahun 2025 yaitu 5,11 year on year, tingkat kemiskinan 8,47% per Maret 2025 itu terendah sesuai dengan data BPS, kemudian tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85% per Agustus 2025. Laju tahunan inflasi 2,86% year on year sampai dengan akhir tahun 2025 dan juga realisasi investasi BKPM eh, daerah selisihnya 1.931,2 triliun, di mana angka ini naik 12,7%. Level ini berada di level yang cukup resilient. Indikator makro yang sehat ini menjadi fondasi yang penting bagi stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian global. Topik ini menjadi krusial karena pembangunan infrastruktur baik dari sisi transportasi, energi maupun digital yang menjadi mesin penggerak utama produktivitas ekonomi negara. Namun pada kenyataannya di lapangan kemampuan belanja APBN itu dari sisi penerimaan pajak dan juga non pajak atau PNBP sangatlah terbatas. Maka di sini terdapat kesenjangan atau gap pendanaan yang menjadi latar belakang kenapa pemerintah mengambil pembiayaan melalui opsi utang negara. Kemudian, apabila dikaitkan dengan teori kebijakan fiskal makro, di sini untuk teori Keynesian yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah lewat kebijakan fiskal ekspansif pada saat ekonomi melambat, serta pembiayaan utang yang ditransformasikan menjadi belanja produktif guna mendongkrak agregat demand dan juga lapangan kerja. Sementara untuk model Harrod-Domar, di mana menyatakan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan tingkat investasi publik dan di mana infrastruktur berfungsi sebagai modal sosial ekonomi atau public capital yang melipat gandakan produktivitas nasional jangka panjang. Berdasarkan pasar utang Indonesia terbaru, di sini sesuai dengan kondisi fiskal real sampai dengan kuartal 1 2026, yaitu total outstanding utang Indonesia per akhir Maret 2026 tercatat sebesar 9.920,42 triliun. Rasio ini masih tergolong aman karena berada jauh di bawah limit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60% dari PDB. Nah, angka 9.920,42 triliun ini masih dalam batas 40,75% terhadap PDB. Dan mayoritas utang berstruktur domestik atau SBN mencapai 87,22%, meminimalkan exposure terhadap volatilitas pasar global secara mendadak. Utang ini dialokasikan secara konsisten oleh pemerintah ke dalam PSN atau proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera untuk memangkas waktu tempuh dan juga dibangun bendungan untuk tekpang atau ketahanan pangan, pelabuhan, hingga pengembangan IKN serta transformasi digital.
Utang di sini jadi tidak digunakan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif, melainkan ditransformasikan menjadi aset nyata yang memiliki nilai produktivitas yang tinggi. Kemudian dari alokasi produktif tersebut terciptalah peluang dan juga dampak positif yang masif atau disebut multiplier effect. Yang pertama yaitu terjadi penurunan biaya logistik nasional sehingga produk lokal kita menjadi lebih kompetitif di pasar global. Kemudian infrastruktur yang matang juga menarik foreign direct investment atau FDI dan juga investasi asing untuk menjadi investor di negara kita. Kemudian yang terpenting yaitu bagi masyarakat adalah terciptanya lapangan kerja yang baru, baik pada saat konstruksi maupun setelah selesai proyek tersebut beroperasi. Kemudian peningkatan nominal utang juga otomatis meningkatkan beban pembayaran bunga dalam APBN yang bisa mempersempit ruang fiskal untuk sektor lain seperti contohnya subsidi. Selain itu, ada risiko pembiayaan kembali atau refinancing risk jika banyak utang jatuh tempo bersamaan, serta risiko nilai tukar jika terjadi depresiasi rupiah terhadap mata uang asing akibat ketidakpastian ekonomi global. Maka pengawasan harus dilakukan secara ketat, dilakukan monitoring secara rutin terhadap efektivitas proyek yang dijalankan oleh pemerintah melalui PSN tadi. Kemudian untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, saya merumuskan beberapa solusi taktis. Yang pertama harus memastikan bahwa utang itu mengalir ke sektor yang sifatnya produktif dan juga memberikan return jangka panjang, seperti proyek-proyek yang memiliki multiplier efek tinggi seperti energi bersih, logistik utama, dan juga transformasi digital. Kemudian kita harus mengurangi tergantungan utang dengan menaikkan penerimaan pajak melalui reformasi dan digitalisasi administrasi perpajakan oleh Ditjen Pajak, serta mengoptimalkan dividen BUMN, kemudian mengendalikan defisit APBN melalui efisiensi belanja negara pada sektor non prioritas. Selain itu, pemerintah juga tidak berjalan sendirian karena perlu di sini ada perluasan skema pembiayaan kreatif non utang. Salah satu instrumen yang menjadi salah satu hal yang menyukseskan untuk diversifikasi pembiayaan ini yaitu melalui KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kemudian pemerintah juga dapat mengoptimalkan penerbitan green bond dan juga skop negara untuk menyasar investor yang peduli pada isu lingkungan sehingga pembiayaan infrastruktur tidak melulu membebani instrumen utang konvensional. Kemudian untuk skema alternatif FDI atau foreign direct investment, mekanisme kerjanya berupa investasi modal langsung dari korporat global ke dalam sektor industri real domestik dengan keunggulan utama bagi APBN yaitu membawa alih teknologi tinggi serta membagi risiko kegagalan bisnis. Berdasarkan hasil analisis tersebut, rekomendasi yang dapat disampaikan bagi pemerintah dan juga akademisi untuk bagi pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan juga memperkuat evaluasi studi kelayakan pada tiap proyek agar terhindar dari proyek-proyek yang eh, bisa mangkrak seperti itu. Kemudian di dunia akademisi kita bisa melakukan riset ilmiah yang objektif untuk memberikan masukan berbasis data kepada pengambil kebijakan. Kemudian bagi masyarakat perlu adanya pergeseran paradigma bahwa utang itu tidak selalu buruk selama ditransformasikan menjadi fasilitas publik yang meningkatkan kesejahteraan kita. Sebagai kesimpulan akhir, utang negara bukanlah sebuah masalah utama bagi perekonomian Indonesia, melainkan menjadi instrumen strategis dan yang paling penting bukan besar atau kecilnya nominal utangnya, melainkan bagaimana utang tersebut dikelola secara produktif, transparan, akuntabel, demi menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan juga berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.
Seluruh analisis ini didasarkan pada referensi resmi dari Undang-Undang Keuangan Negara serta laporan berkala BPS, Kemenq, dan juga Bank Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.